Tadi berbicara wajib puasa dan keterangan keutamaan puasa juga yang berkaitan dengan keutamaan puasa dan kewajiban berpuasa. Dalilnya sudah, tinggal nengok aja ya di sebelumnya ini tentang syapis tadi. Dilanjutkan hadis yang kedua, yang 1225 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab wujub, bab 217, pasal yang ke 1225, hadisnya 1225 dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Dari Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridhai Sahal bin Sa'id. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini dari Nabi, riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi, bersabda dia. Apa sabda Nabi? Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu ada baban yuqalulah. Ada sebuah pintu yang dinamakan dianya yaitu pintu Rayyan, babur Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa mereka. Orang-orang yang berpuasa aja pada hari kiamat. Ada sebuah pintu di surga namanya Rayyan, dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa khusus ya pada hari kiamat. Hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk pada pintu yang bernama Rayyan itu seorang pun selain orang-orang yang shaimun. Orang-orang yang berpuasa doang, yang berpuasa saja yang masuk. Selainnya tidak boleh. Maka yuqal, dikatakan aina shaimun. Ya, dipanggil-panggil, mana orang-orang yang puasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka mereka pun berdiri. Ditanya mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. La yadkhulu, kata orang yang berkata ini, jangan masuk. La yadkhulu, tidak pernah masuk pada pintu ini seorang pun selain mereka. Tidak ada yang boleh masuk. Ya, tidak ada yang masuk ke dalamnya seorang pun kecuali orang-orang yang berpuasa. Selain orang yang berpuasa tidak ada yang masuk. Fa iza dakhalu, maka tak kala mereka sudah masuk semua. Ya. 439 440. Fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, muttafaqun alaih. Apabila mereka telah masuk seluruhnya ke dalam pintu yang bernama Rayyan, maka tidak ada lagi yang masuk. Ya, satu pun tidak boleh masuk lagi. Kalau sudah orang shaimun yang masuk. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke 1226 lagi. Tadi 25 ya, 1225. Wa Nabi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, ma min 'abdin, tidak seorang pun hamba yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak seorang pun yang berpuasa satu hari ya di jalan Allah. Tidak satu pun orang yang berpuasa walaupun satu hari. Ya, tidak satu pun berpuasa seseorang dalam satu hari. Satu hari dia berpuasa di jalan Allah ya, karena perintah Allah, illa ba'dallah, maka Allah menjauhkan orang yang puasa tadi pada hari bizalikal yaum, dengan puasanya satu hari tadi, Allah jauhkan dia dengan puasanya itu
Puasa 1 hari tadi. Tidak seorang pun hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Antum loading dah nih. Dengar ya. Dengan berpuasa 1 hari tadi, Allah menjauhkan si hamba yang berpuasa 1 hari wajahnya dari neraka. Dijauhkan wajahnya dari neraka. Ini keutamaan puasa ya. Terutama fisabilillah ya. Puasa Ramadan ini puasa fisabilillah, bukan puasa sunnah. Puasa wajib ya. 1 hari yang kita berpuasakan di jalan Allah pada bulan Ramadan ini terutama ya, Allah jauhkan wajah dia dari api neraka selama 70 kharifan. Selama 70 kharifan. Apa kharifan? Muddah sira 70 aman. Ya, panjangnya itu sirap selama, ya ukurannya itu sirah 70 aman, 70 tahun ya. 70 kharifan itu sama dengan 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Muddah sirah 70 aman. Ya, kira-kira jauhnya 70 kharifan itu adalah 70 tahun perjalanan. Berapa lamanya itu 70 tahun perjalanan? Antum lahir tahun berapa? 2011 tambah 70 berarti 2081. Berjalan antum selama 70 tahun dari 2011 sampai 2081. Ya, kalau Ami sampai tahun 2000 berapa itu? Sampai umur Ami 70 berapa? Lahir tahun 72, tambah lagi 70, sekarang 52, berapa lagi? 18. Ya, 2025 tambah 18 berapa? 35, 40, 48. 2048. Sejak tahun 72 sampai 2048 ini jalan kaki selama 70 tahun. Itu lamanya wajah ini dijauhkan oleh Allah gara-gara 1 hari. Kalau sampai 30 hari, 10 hari di jalan Allah puasa, ya begitulah, kalikan aja. Jadi kita ulang lagi tentang keutamaan. Dia kan judulnya bab wujub as-shaum Ramadan wa bayan, dan keterangan keutamaan puasa dan yang berkaitan dengannya. Ini dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah babun. Ya, bukan ini dia. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzalika al-yawm wajahahu 'anil nari 70 kharifan, muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id radhiyallahu Al-Khudri, semoga Allah ridha kepada si Sa'id Al-Khudri ini. Rasulullah bersabda, tidak seorang hamba pun yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, fisabilillah, ya Allah yang mewajibkan puasa, kecuali Allah akan menjauhkan dengan 1 hari puasanya wajahnya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Ya, 70 tahun perjalanan itu jauhnya neraka dari wajahnya. Semakin jauh semakin dingin lah ya. Semakin dekat semakin panas.
70 tahun kan lumayan itu jauhnya. Sampai mana dia? Sampai ke Mekah lebih. Ke Mekah aja murah. Berapa lama ke Mekah jalan kaki? Tahu tuh? Ada apa tuh di sosmed? Ada apa olok-olok. Kalau kita naik pesawat ke Mekah 30 tahun lamanya menunggu baru sampai. Sementara kalau kita jalan kaki ke Mekah hanya 106 hari. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan 90 hari kan? Tambah lagi 6 hari lagi. 16 hari lagi. Nah, segitu. 3 bulan 20 hari. 20 atau 26. 3 bulan berarti bukan 3 bulan kan 90 tambah 126 hari. Antara 106 atau 26. Lupa nih. 4 bulan kurang ya. Begitu. Coba kalau kita masuk lewat pendaftaran haji 30 tahun nunggu. Mana yang cepat? 30 tahun nunggu dengan pesawat. Jalan kaki cuman 3 bulan setengah. Ya. Jalan kaki ya. Ya nggak, kalau kloternya Pak ya dipersulit apa nggak tahu nih. Ada yang mengkorupsi pula kali. Orang-orang yang membayar lebih bisa 100 juta, 200 juta bisa cepat. Begitu segini dia daftar besok berangkat tahun depan musim haji. Tapi kalau orang-orang yang reguler, ya orang-orang biasa, dia bayaran yang enggak signifikan bisa 50 juta atau 35 juta ya lama nunggu. Tapi kalau dibayar dengan yang haji plus yang 200 juta, yang 100 juta paling sedikit, nah baru cepat. Orang-orang yang banyak duit lah biar dia beruntung juga kan. Nah itu makanya orang jalan kaki dia nggak sabar, dia menunggu jalan kaki cuma 3 bulan setengah, 120 hari, 106 hari ke 26. Ya. Nah, ini 70 tahun perjalanan orang yang berpuasa dari neraka jauh wajahnya 70 tahun. Lanjut hadis 1228 27 ya. 1227 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abi Hurairah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ini keutamaan puasa. Apa artinya nih? Sering untuk mendengar di masjid tak? Ini. Hah? Enggak juga. Mana ilmu antum nih? Ini keutamaan puasa. Apa keutamaannya? Kata Nabi, man shama ramadhana imanan, siapa yang puasa, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman wa ihtisaban, mengharap pahala Allah. Iman itu maksudnya apa ini? Orang yang berpuasa karena iman. Apa itu maksudnya? Tidak tahu. Iman yang dimaksud sini karena Allah mewajibkan dalam ayat Al-Baqarah ya, meyakini wajibnya puasa ini dari Allah. Allah yang mewajibkan melalui firman-Nya surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam. Jadi antum berpuasa itu bukan ikut-ikutan puasa-puasaan. Orang puasa, kamu puasa juga. Itu bukan iman namanya. Iman itu mengetahui dalilnya, mengetahui syarat rukunnya, mengetahui tata caranya dari jam berapa sampai jam berapa, apa-apa yang membatalkan, tahu dia. Ihtisaban apa artinya ihtisab tadi? Apa ihtisaban? Nah, baru antum diampuni puasa kalau tahu ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala. Setelah antum yakin ini kewajiban dari Allah, kemudian berharap puasa itu harus dibalas lah, ya.
harus ada surga yang kita minta, bukan karena hadiah. THR. Ada yang THR ya? Biar dipuji oleh Umi 1 juta kalau kamu 30 hari puasa. 1 juta, 2 juta. Itu bukan ihtisaban itu. Ihtisaban itu tarju sawabau. Tarju sawab Allah, mengharapkan pahala Allah, yaitu surga Allah, ridho Allah. Ini dia. Kalau antum mau berpuasa dengan niat dengan harapan diampuni apa-apa daripada dosa yang telah berlalu, diampuni oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddam, apa-apa yang sudah berlalu, dosa-dosa yang kita bikin diampuni seluruhnya, tidak ada yang ditinggalkan. Apa syaratnya? Puasanya deh. Apa tadi? Puasanya dengan apa? Dengan cara apa? Hilang. Baru sebentar ini. Baru antum mendapat ampunan, ya, diampuni oleh Allah. Kapan? Kalau puasa antum itu dilandasi semangat iman. Apalagi? Ihtisaban. Penuh perhitungan. Apa hitung-hitungmu? Puasa ini. Hitung-hitungnya mendapat masuk surga, masuk dalam pintu apa dari sini? Pintu Rayyan. Ada di surga di akhirat itu nanti, ya, dinamakan namanya Rayyan. Tidak ada yang masuk ke pintu Rayyan itu kecuali orang-orang yang puasa saja. Selain orang-orang yang puasa tidak boleh masuk. Kalau sudah masuk orang-orang yang berpuasa ditutup. Ada di sini. Kalau antum mau diampuni dosa, kemudian masuk ke dalam surga, ya, salah satunya pintu khususnya adalah pintu Rayyan. Ya, orang-orang yang puasa saja yang masuk, yang tidak puasa jangan. Tidak boleh, ditolak. Oke, jadi semangat iman, semangat ihtisab, perhitungan iman, yaitu Allah yang mewajibkan puasa tadi melalui firman-Nya, kutiba alaikumusiyam. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu kewajiban dari Allah itu. Iman kepada Allah. Allah bilang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, masuknya bulan Ramadan, maka puasalah dia. Kalau begitu niatnya puasa, baru ghufiralah, diampuni oleh Allah baginya dosa-dosa yang sudah berlalu. Lanjut, hadis 1228 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Wa anhu, berarti dari Abi Hurairah ini. Abi Hurairah berhadis, ya, berkisah, meriwayatkan, ya, sanad tertinggi yang menghubungkan hadis kepada Rasulullah, yaitu Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, "Iza jaa Ramadan." Apa artinya iza jaa? Iza jaa Nasrullah apa artinya? Kalau ini iza jaa Ramadan ini. Kata Nabi SAW, ya, dikatakan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Iza jaa Ramadan." Apa jaa? Iza jaa Nasrullah wal Fatah. Apabila datang. Tak tahu juga antum arti jaa. Jaa wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa. Allah juga datang nanti. Surah apa itu? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Al-Fajr artinya pada hari kiamat nanti di padang mahsyar Allah datang sama kita. Huru hara padang mahsyar ini, ya. Datang Allah dalam rangka memutuskan perkara, menghisab, putuskan perkara. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat berbaris-baris. Allah datang. Malaikat berbaris-baris. Waji ayoma idin bi jahannam, dan didatangkan pula jahannam. Nanti antum menengok jahannam. Berapa kali kekang jahannam ditarik malaikat?
Jahannam itu didatangkan waji ayo maidin di jahannam. Pada hari akhirat nanti di pada masa didatangkan api jahannam. Berapa kalinya ditarik oleh malaikat? Sebanyak 70 ribu banyaknya tali yang menggerek, yang menarik jahannam itu. Setiap tali, berapa jumlah tali tadi? 70. Setiap kali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Pada jadi berapa jumlah malaikat itu menarik jahannam? Waji ayoma idin bi jahannam yauma idin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Surah Al-Fajr. Didatangkan pada hari itu kiamat neraka jahannam, maka ingatlah seluruh manusia akan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Wa anna lahu dzikra. Tidak ada arti ingat-ingat, nggak tahu, tidak ada arti lagi ingat-ingat. Itu hari pembalasan itu. Ingat pun ya sama aja, ya. Karena dunia ini darul amal untuk membuat amal. Kalau akhirat, kalau sudah kiamat itu darul jaza lagi, balasan lagi. Jadi ja'a Ramadan kata Nabi, ya, idza ja'a Ramadan, apabila bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah. Apa artinya ini? Kata Abi Hurairah, Rasulullah bersabda ini. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Idza ja'a Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu surga. Wa ghulqat abwabun nari, dan dikunci pintu api neraka, pintu-pintu jahanam, pintu-pintu api neraka. Wasufidat asyayatin, diikat, dibelenggu siapa? Para setan. Nah, ini keutamaan puasa, ya. Wa huwa bimakna ghammun ay hal bainakum wa bainahu ghimun falam tarau, ya. Keadaan antara kamu dan di antara setan itu ghaim, falam tarau. Ghaim artinya kabur dan tidak bisa melihatnya. Apa maksudnya ini? Dimaknai, ya. Jadi apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu api neraka, diikat setan-setan, artinya dibelenggu dan tidak bisa nampak. Falam tarauhu. Falam tarauhu. Mereka tidak bisa melihatmu. Ya, keadaan setan itu terhalang, tidak bisa melihat antum. Ya, kalau bulan puasa datang, keadaan antara kamu dan antaranya setan itu terhalang dan tidak pernah melihat. Falam tarauhu, ya, mereka tidak bisa melihat. Ya, masih ada godaan setan. Berarti gimana ini? Apa masalahnya ini? Kalau ada godaan setan, iman dan ihtisabnya kurang, ya, ilmu kurang, ya, dalil-dalil tidak dikuasai, ya, gampang ditipu setan, ya, harus minta tolong kepada Allah, jauh dari setan. Terakhir, wa anhu, dari Abi Hurairah lagi nih, anna Rasulullah sallam qal sumu li ru'yatihi. Apa artinya nih? Berpuasalah kalian semua wahai umat Muhammad
disebab dikarenakan didahului dengan melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka berlebaran. Aftiru itu berarti fitri, berlebaran dengan cara melihat hilal, bukan melihat isap kalender, enggak. Yang sebenar-benar dalil itu sumu, berpuasa yang disuruh Allah itu, disuruh Rasulullah itu adalah karena melihat bulan, dan berhari raya juga dengan melihat bulan. Hilal Syawal, 1 Syawal. Fa in hubiya, kalau kamu terhalang, dihalangi oleh awan mendung misalnya, terhalang melihat hilal, ya, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka kamu sempurnakan, genapkan bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau sudah 30 hari berarti 1 Ramadan besoknya. Sekarang tanggal 30 Sya'ban, 31 Sya'ban enggak ada, udah pasti Ramadan masuk. Begitu ya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, ini adalah lafaz Bukhari. Kalau lafaz Muslim, riwayat Muslim, hadis dari Muslim, fa in ghumma. Ya, kalau Muslim ghumma alaikum. Kalau kamu kabur, ya, tidak melihat hilal tadi, fasumu 30 yauman, maka berpuasa kamu pada hari yang setelah 30 hari. Setelah 30 hari itu 1 Ramadan sudah masuk. Demikian dulu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.